Pak Prabowo itu kan presiden, ngapain ngurus-ngurus pilkada? Apa nek gak di endorse Pak Prabowo bakal kalah. Masyarakat Indonesia pada tahu kan, pada minggu malam Presiden Pak Prabowo itu mampir ke rumah mantan Presiden Pak Jokowi di Solo itu. Lalu keduanya makan bareng di angkringan. Nah, kalau dicermati dan diamati nih, tidak ada tokoh politik lain di sana, cuma berdua. Ya mungkin ada pengawalan lah, pas pampres paling tidak. Nah, apakah beneran begitu? Yakin. Nggak ada tokoh-tokoh politik yang lain. Nah, perlu Kompolres tahu ini. Di Wedangan Omah Semar, di mana mereka ketemu itu ada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi dan Gus Yassin. Juga ada calon wali kota dan wakil wali kota, Respati dan Astrid di lantai 2. Nah, ini jangankan nimbrung menyambut kedatangan keduanya saat datang. Lah mau mengantar keduanya balik saja enggak. Lah mbok kira itu Begawan tak tahu ini. Ya ngerti lah. Ada yang mengamati ini. Nah, keempat kandidat kepala dan wakil kepala daerah calon ini yang diusung maupun didukung sama mantan presiden, tapi bukan kader partai manapun. Kok nggak bisa belas sekedar turun dan bersalaman aja kok enggak? Atau setidaknya foto delete lah, selfie itu, biar masyarakat tahu bahwa wah ini Pak mantan dan Pak presiden dukung saya itu. Gue status medsos lah. Gue bahan kampanye kan bisa lah. Tiwas ngenteni loh. Kayak untuk muduk. Tetap ada di atas. Nggak boleh nimbrung lah. Dan mereka itu datang duluan lalu pulang belakangan. Nggak ada hasilnya akhirnya. Joneh ketemu. Dipanggil salah satu saja enggak kok. Siapa yang mengatur ini semua? Ini gagal di endorse sama presiden ya. Tiwas dandan ora entuk melu ini. Ini kayak lagunya Waljinah itu akhirnya. Nah, sebelum tahu ke sana, pertemuan ini kemudian dinilai banyak fans Pak Jokowi bila hubungan presiden serta mantan presiden itu katanya baik-baik saja. Iyalah, baik-baik lah. Mantan presiden dan dulu Pak Presiden Prabowo itu kan juga karena Pak Jokowi. Ya saat ini tetap baik-baik saja. Siapapun boleh kok ngambil kesimpulan begitu. Nggak ada yang larang, bebas. Oh, ini eranya demokrasi ya. Orang bisa memaknai pertemuan minggu malam itu dengan banyak kesimpulan, banyak pendapat. Boleh. Lah hanya seringkali ini orang lupa lali. Bila Pak Prabowo banyak belajar dari Pak Jokowi. Iya no. Bila seorang politisi mesti tidak cocok dengan lawan politiknya. Jangan ditampakkan di depan umum. Dia harus bisa main drama. Berapa tahun Pak Jokowi itu main drama di PDIP? Kotaknya baik-baik saja. Kita nyaman-nyaman saja. Bareng tiba nggone plung. Lap. Akhirnya PDI Perjuangan merasa dikhianati. Ya ini dicontoh sama Pak Prabowo. Dia harus bisa main drama Pak Prabowo ini. Ini menurut pandangan pengawan loh. Bisa pakai topeng lah, atau bikin gimmick-gimmick, nggak boleh baperan, harus kuat. Perlihatkan tidak ada masalah apa-apa. Lah mesti menahan dalam-dalam egonya. Lantas pertemuan keduanya diglorifikasi. Banyak yang menyebut bila Presiden Prabowo bakal melindungi dan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, termasuk proyek raksasanya Pak Jokowi itu IKN. Ya boleh monggo. Panjenengan ngompol itu berpendapat. Nah di sini letak kita melihat dengan jeli, melihat dengan baik ini dari sudutnya Begawan ini, serta bisa memaknai peristiwa politik yang sekarang baru berjalan. Pak Prabowo itu belajar dengan baik loh, dan meniru apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu. Ini sejak tahun 2014 setelah menggantikan Pak BY itu Pak Jokowi. Demokrat hingga Gerindra kan keras banget tuh sama Pak Jokowi. Wah, dar-dar aja itu. Tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi? Mengundang Pak BY bolak-balik ke istana, ngajak makan.
Ajak ngopi, nongkrong sore di teras Istana Bogor itu. Lalu foto dibagikan di medsos presiden. Supaya masyarakat taunya baik-baik saja antara presiden dan mantan presiden tahun 2014 ini. Bahkan dalam satu kesempatan itu meminta Pak BY didampingi Mas Ahaye ke istana. Presiden ketemu mantan presiden, anak mantan presiden bertemu anak presiden. Dan manuver-manuver itu dilakukan agar para lawan politiknya jadi ragu-ragu. Bila Pak Jokowi itu menaruh dendam pada Pak BY, sepertinya nggak ada. Wah, harus pinter main drama ini. Nah, hal yang sama ini akan dilakukan tahun 2019. Lawan di Pilpres dijadikan menteri semua itu. Oh, ya ini Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno. Oh, beneran ini dilantik jadi menteri. Dan akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Otomatis para pendukung mereka, kok cara ngajar loh. Banyak yang bergembira dan mengklaim bila Pak Jokowi ngakui kehebatan Pak Prabowo. Tapi tidak sedikit yang nyebut kalau Pak Prabowo keliru mengambil keputusan itu. Nah sekarang ini, semua yang pernah dilakukan Pak Jokowi dicontoh sama Pak Prabowo. Sebenarnya ada banyak sisi lah yang membuat presiden tidak sreg dengan seniornya itu. Tetapi jika dihadapi langsung, maka akan membuat Pak Prabowo itu kesulitan menjalankan pemerintahannya, naik beras-beras susah itu. Maka dijadikanlah anak Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dalam pepatah Jawa, langkah ini bisa disebut sebagai dipangku mati. Wong Jawa ini dipangku malah ngantuk terus geletak. Nah, pertemuan minggu malam di Solo tanggal 3 kemarin itu hanya untuk melemahkan para hatersnya presiden. Terutama yang tidak suka pada dirinya, pada Pak Jokowi. Padahal sedang ada yang dituju. Agar para fans Pak Mulyono ini terpecah. Gini loh, ini kalau panjenengan belum paham ini. Mengapa tak sebut Prabowo tidak sering seiring berjalan dengan arah politiknya Pak Jokowi? Nah, arahnya beda itu. Ya karena dia punya visi sendiri, punya mimpi sendiri, punya rencana sendiri. Yang semua itu pengen dia capai tanpa terganggu para pendukungnya Pak Prabowo. Dia presiden sekarang. Nah datang menemui Pak Jokowi itu mengakomodir anak Jokowi sebagai wapres. Ya, masih menjadikan Menteri Jokowi sebagai jadi pembantu presiden. Itu diantara tindakan kamuflase aja itu. Main drama lagi. Biar seolah-olah dia bukan musuh, bukan lawan lah. Intinya biar tidak diganggu, tetap dipangku, tetap digendong, ben ora nakal. Lah belum bertemunya Pak Prabowo dengan Mega, yang dalam pikiran Begawan itu ada ancaman-ancaman yang disodorkan, makanya belum terrealisir. Masa Pak Prabowo ketemu Mbak Mega aja belum, apa tidak bisa angkat telepon. Lah Pak Prabowo mesti terlihat berbaik-baik dulu. No. Saya kita cedak, saya guyang-guyu bareng. Meski sejatinya gregeten tuh Pak Prabowo itu. Ini menurut pandangan Begawan dari sisi sudut pemikiran Begawan. Ini memang Raja Jawa sejati, seperti yang disampaikan sama Bahlil. Padahal ada beberapa kebijakan presiden sekarang ini mulai menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Contohnya ini, anggaran IKN misalnya kan tidak dialokasikan gede buat tahun depan. Meskipun Pak Prabowo mengatakan 4 tahun IKN harus rampung. Oh gampang. Presiden tidak banyak bicara soal infrastruktur. Nah, nasib tol laut juga tidak jadi pembicaraan. Pak Prabowo juga sama sekali tidak menyinggung banyak program Jokowi yang lain. Nah, saat keduanya bertemu, bukankah wakil presiden masih ada di rumah itu? Karena pada Sabtu dan Minggunya Gibran terlihat beraktivitas di Solo tuh, atau meresmikan alun-alun Keraton Solo itu kalau nggak salah itu, dalam hari yang sama dan jamnya berbeda itu. Sama-sama di Solo. Bahkan kemarin pagi masih hadir di acara keraton itu. Seharusnya kan bisa bersama-sama malamnya itu. Kalau di keraton itu ya mungkin sekitar jam 3 lah sore itu. Tidak banyak waktunya. Kenapa tidak diajak sekalian bertemu? Apa yang membuat Gibran tidak turut dalam pertemuan keduanya? Nah, mungkinkah Jokowi yang melarang Gibran ikut serta? Atau malah Pak Prabowo yang tidak menghendaki wapresnya
ngembuli keduanya, ngembuli tahu lah, nyamburi keduanya itu. Atau karena pertemuan itu digelar malam sampai bar isya itulah. Mas Wapres terus ngantuk dan sudah bubuk ya, jam 9 malam kan dia bubuk. Benarkah lebih mementingkan bubuk sore dibandingkan menyambut kedatangan presiden? Oh iya ini pas Pak Jokowi dijemput sama Pak Prabowo itu, masa gak melu nyambut kedatangan Pak Prabowo di rumah Pak Jokowi itu? Kan gak ada larangan tuh anak nemenin orang tua nyambut tamu, meskipun secara faktanya dia wakilnya Pak Prabowo. Dan tentang para calon kepala daerah, itu pasangan Pak Lutfi dan Gus Yassin sama Respati dan Astrid. Masa ada di wedangan yang sama tanpa disuruh seseorang, tiba-tiba datang, tahu acaranya ketemunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apa itu sebuah kebetulan semata? Podo-podo wedangan ning Kafe Semar itu. Kita tahulah dua pasangan calon itu wong-wongnya siapa, orangnya siapa, didukung sama siapa. Wong bukan orang partai, bukan kader partai, dan coba didorong-dorong agar di-endorse sama presiden oleh mantan presiden. Ya kayaknya Pak Prabowo paham ini ya, cara-cara seperti ini ya. Posisinya mau dimanfaatkan buat kepentingan politik ini. Makanya kemudian dua pasangan itu belas orang itu ketemu, mau nggak mesak gitu. Wes teko dhisik, bayari dhisik mungkin. Wes nungguin, wes kemringet loh. Berharap-harap cemas. Apalagi banyak wartawan, ya YouTuber, banyak di situ, saya ngelumpuk ingin meliput peristiwa-peristiwa ini. Nah ini kesempatan bagi mereka, biar makin viral. Makin dikenal, banyak dipilih sama warga Jateng atau Solo karena di-endorse sama presiden dan wakil presiden dan mantan presiden. Lalu rupanya kenyataan berkata lain. Presiden Prabowo belas ora gelem dimanfaatkan buat kepentingan politik ini. Karena dia sadar presiden adalah bapaknya bangsa Indonesia ini. Bapaknya warga Indonesia. Dia nggak mau banci-banciladan. Belo sana, belo sini. Wah itu sadar Pak Prabowo ini. Nah bisa jadi loh, datang dan hadirnya ke Solo itu ya memang buat ngobrol. Ya cuma mampir aja. Atau ada hal yang mau ditanyakan secara personal oleh presiden kepada mantan presiden. Mungkin ada hal-hal yang belum selesai, yang saat itu dipegang oleh Pak Jokowi, yang belum diselesaikan dan akan ditanyakan oleh Pak Prabowo. Bisa terjadi seperti itu. Di sini bisa kita lihat loh. Presiden sekarang ini nggak mau semua aktivitasnya disangkut pautkan, dieret-eret, dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis semua. Ya Om Begawan paham lah, Pak Prabowo itu kan presiden, ngapain ngurus-ngurus pilkada, remeh mentok, ngebantu-bantu calon gubernur apalagi calon wali kota, karena malah bisa merendahkan jabatannya. Ditambah ini pasangan Pak Lutfi dan Pak Yassin, Gus Yassin maupun Respati dan Astrid. Kan bukan orang Gerindra juga. Untungnya apa Pak Prabowo? Nah, kecuali kalau mereka kader-kader Gerindra. Oh, beda masalahnya. Lawong Andra Soni aja yang genah-genah ketua DPD Gerindra Banten. Nyalon gubernur saya belum dibantu kok. Dijarno saja. Oh, yang lain mau mewakili presiden. Ya ora iso lah. Ya, disinilah titik dimana kita beneran menilai, memahami, atau memandang berpendapat tentang hal yang terjadi ini. Siapa di antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi yang segala sesuatunya itu dibawa-bawa ke politik? Apa nek gak di-endorse Pak Prabowo bakal kalah? Apa nek ra ketemu atau salaman sama presiden bakal jelungup? Apa seandainya gak foto bareng dengan kepala negara kalian merasa gak bisa menang? Gak pede gitu. Ya hanya didukung Pak Jokowi aja gak pede. Gak yakin menang di kancani wakil presiden nemui warga. Atau justru keberadaan mantan presiden dan wakil presiden malah merugikan kalian. Karena masyarakat sekarang sudah pikirannya sudah cerdas, sudah tahu duduk permasalahan, sudah paham kejadian politik 2 tahun terakhir ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Lah nek PD ngopo sih? Yakin dengan kemampuan kalian itu. Pak Lutfi dan Gus Yassin, Astrid sama Respati itu. Bila saat berjuang saja masih ngandalkan para pejabat dan mantan pejabat. Om Begawan jadi bingung.
Lah modal utama kalian nyalon kepala daerah itu wopo? Omong cuma bondo tok. Lah bagaimana rakyat bisa sejahtera dengan model calon pimpinan begini? Yang tidak yakin dengan otaknya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan integritas dan idealismenya sendiri. Ingat loh, bila Pak Tulfi sama Gus Yassin, lalu Respati sama Astrid, gojak-gajek sama yang ada di diri mereka, ora pede. Di tim mereka, gimana para pemilih mau yakin pada mereka? Apalagi mau percaya memimpin Jawa Tengah atau Solo, memimpin masyarakat. Memang Pak Prabowo, Pak Jokowi sama Gibran mau bantu mikir saat kalian nanti menjabat. Ya enggak. Lagi nyalon wae wis ora pede. Buat apa kita pilih? Lah sudah lah, nek dadi calon yang ditunjuk. Apa usaha dan gagasan kalian? Gak usah lah para pejabat pusat mbok ajak-ajak buat kepentingan kalian. Ayolah, kekuatan kalian tunjukkan kepada rakyat agar dipilih rakyat. Itu ya pesan Begawan. Oke, salam Begawan, salam ngompol, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.